Oke, Nah, saya selamat cari, datang. Terima kasih buat kehadirannya. Hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan. Apa sih makna pahlawan dalam kesadaran itu? Saya di sini bersama dengan Pak Abishalom. Halo Pak Abishalom. Dan semua teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Hari 10 November diperingati sebagai pahlawan yang cenderung identik dengan beberapa kata tadi tentang mengorbankan. Sambil kita menunggu slide-nya. Ya Pak Abi ya. ya ini slide-nya belum bisa muncul Oh, ya. sebentar. Mhm. Nah, eh, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih buat yang mengetik. Bagi yang barusan masuk bisa menuliskan tentang diri masing-masing karena kita menjadi pahlawan bagi diri kita masing-masing. Namanya, lalu kota dan pahlawan itu menurut teman-teman apa? Boleh ditulis ya. Saya izin untuk meng-mute beberapa yang eh, nanti kalau ini saya izin untuk membuka ya, karena supaya suaranya fokus ke ini. Silahkan Pak Abi. Ya, oke, selamat malam semua. Kita akan memulai webinar dari Empowering Within pada malam hari ini dan sambil teman-teman yang baru menuliskan ya tentang apa yang muncul pertama kali saat mendengar atau melihat kata pahlawan dan apa arti pahlawan itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dari malam hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang baru belum mengenal juga. Jadi saya perkenalkan salah ada dua orang narasumber. Salah satunya malam hari ini adalah Ibu Intan Mariali. Beliau bergerak di seorang sarjana psikologi yang sekarang banyak menjadi praktisi dari psikologi. Beliau uh, memiliki banyak sertifikasi. Di sini ada certification dari Pragmatic Psikologi, Practitioner, International Certification dari Access Consciousness sebagai BARS Facilitator, International Certification Diploma Depression Counselor, sebagai bisnis dan coach, hipnoterapis juga, art life therapy, coach juga, dan intuitive coaching trainer. Pengalaman Bu Intan sudah banyak sekali sebagai founder dari Ruang Pulih yang saat ini mempersembahkan acara ini, Ruang Pulih Mahadaya. Beliau juga seorang konten kreator dari pahlawan kementerian P4TK dan TKPLB, juga pernah menjadi Human Resource dan Brand Management dari perusahaan Boehringer. Beliau seorang HR konsultan juga dari Power Character, dari Makarios juga, dan saat ini sebagai trainer banyak juga mengisi banyak in-house training seperti dari Alantara Sanor, PT Sampurna TBK, dan saya sendiri eh, kenal Bu Intan pada saat saya mengambil kelas Access Bar dari Bu Intan, dan saya nanti juga akan membantu Bu Intan di sini untuk banyak sharing di sini. Saya juga seorang consciousness dari Access Consciousness, dari Bar Facilitator, Facility Facilitator, Body Process dari Practitioner. Saya juga mengambil sertifikasi dari Talk to Entities, dari Access Consciousness, International License Practitioner NLP, juga seorang hipnoterapis, dan saya banyak berkecimpung juga di mind terapis, dan saat ini sebagai praktisi kesadaran, konselor, sebagai trainer dan terapis juga. Oke, nah uh, itu perkenalan singkat dari yang bisa saya sharekan dari Bu Intan dan juga dari saya. Mungkin Bu Intan ada yang mau disampaikan, silahkan. Hmm, ya, yang ingin kita bangun di sini adalah setiap 2 minggu kita akan berusaha untuk menampilkan tentang bincang kesadaran. Uh, untuk 2 minggu ke depan, uh, narasumbernya bersama saya.
ada Dokter Setia, beliau adalah spesialis anak. Kita akan berbicara kesadaran dari dalam janin gitu. Kebetulan saya adalah seorang inner child trainer, empower inner child. Jadi kita akan berbicara tentang kesadaran di dalam janin pada 2 minggu ke depan. Saya harap komunitas Mahadaya ini akan berlangsung berturutan terus setiap 2 minggu. Saya berharap gitu. Dan terima kasih untuk 33 partisipan di sini yang bersedia untuk mengizinkan dirinya untuk berkontribusi. Semoga sesi memberi dan menerima pada hari ini dan 2 minggu ke depan akan menjadi sebuah pemberdayaan berkelanjutan seperti itu. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kesadaran mengempower dari dalam diri. Kita bilang empowering within. Jadi kita akan berbicara, kebetulan kita dibuka kembali komunitas Mahadaya ini, yang sebelumnya saya beri nama Ruang Pulih, lalu kita berubah ke Ruang Pulih Mahadaya, karena ternyata untuk memulihkan diri kita berangkat ke sesuatu, ada suatu kesadaran yang sebetulnya kita adalah insan Mahadaya. Dan seberapa banyak kita mengakui bahwa kita adalah Mahadaya itu. Ya, hari ini izinkan saya, Intan, dan Pak Abi untuk memfasilitasi kita untuk melihat diri kita sebagai seorang pahlawan dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, silakan Pak Abi. Ya. Oke, mungkin ada yang baru bergabung di sini juga ada yang baru saja bergabung. Teman-teman semua di sini saat teman-teman mendengar kata pahlawan, ya tadi apa yang muncul dalam benak teman-teman semua di sini, para sahabat di sini. Tadi di sini sudah banyak yang menuliskan tentang apa yang muncul saat kita mendengar kata pahlawan di sini. Eh, Iya, Banyak kita bisa yang menyebutkan nama dari kota mana, lalu ketika mendengar pahlawan apa yang muncul. Saya ketik. Oke, saya eh, scroll ya dari atas di sini. Pahlawan. Saya singkat saja, scroll secara singkat saat mendengar pahlawan yang muncul orang yang bisa memerangi diri sendiri. Pahlawan itu tidak pamrih. Tadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ada juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tadi di atas yang sudah saya sebutkan juga, teman-teman memberikan banyak pahlawan itu berkorban untuk orang lain, rela berkorban untuk orang lain. Pahlawan itu tadi dari Prof. Gunawan juga dari kata pahala dan wan. Jadi orang yang memang layak untuk mendapatkan pahala. Dari Mbak Ningrum di sini juga ada pahlawan adalah orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, Ada ada juga juga ini ya, yang yang barusan muncul nih dari Mbak Dewi Surabaya. Pahlawan itu sengsara berdarah-darah, meski berjasa oh, tapi tidak diakui. meski berjasa tidak diakui, berdarah-darah, berkorban. Ada banyak hal yang sepertinya konteksnya itu tidak mengenakkan ya rasanya saat kita pahlawan. Ternyata ada juga yang pahlawan bukan hanya orang yang layak mendapatkan pujian, layak mendapatkan pahala, layak mendapatkan eh, penghargaan, tapi ada juga di situ yang berkorban, yang berdarah. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif kalau kita dari sudut positif maupun negatif. Tetapi teman-teman semua, bagaimana kalau kita hari ini kita benar-benar lepaskan semua semua point of view kita tentang pahlawan itu sendiri. Iya, Apapun yang point of view ada sudut dalam pandang ya. benak kita, sudut pandang pahlawan kita tentang pahlawan itu berkorban, pahlawan itu mendapat pahala, pahlawan itu berdarah-darah, bersediakah semua itu untuk kita lepaskan dulu. Oke?
Ya, Kita bisa jadi lepaskan kita sepakat, bersama dengan helaan nafas. Jadi kita ambil nafas yang dalam. kita sama-sama tarik nafas, kemudian saya mengizinkan untuk melepaskan semua cara pandang saya, semua point of view saya tentang pahlawan. Oke, silakan kita lakukan sama-sama. Apapun cara pandang saya, apapun point of view saya tentang pahlawan, saat ini saya bersedia untuk mencabut, melepaskan dulu semuanya. Tarik nafas dan oke, lepaskan. Ya, Ini yang menarik ya. oke. Kadang pada saat mau dilepaskan itu kita jadi mikir gitu kan. Kenapa perlu dilepaskan gitu. Nah, karena sudut pandang kita ini akan menciptakan kehidupan kita. Ya, sudut pandang kita menciptakan kehidupan kita. Akhirnya yang kita cintai adalah berkorban, mengorbankan, walaupun bukan hari korban, tapi kita mengorbankan terus-menerus. Apa yang kita cintai dengan mengorbankan? Karena berkali-kali kata-kata mengorbankan ini muncul, ya. Semua sudut pandang Ya. tentang mengorbankan, izinkan, ambil nafas yang dalam, lepaskan. Bagaimana jika ada sebuah sudut pandang baru tentang pahlawan yang sebetulnya mudah dan menyenangkan? Oke Ya, ya. itu yang mau kita explore ya. Itu yang mau kita sharingkan. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah ya sudut pandang yang baru, sudut pandang yang bisa meng- mengempower kita dari dalam tentang pahlawan yang akan kita bahas di malam hari ini. Jadi tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan sama Bu Intan bahwa apa yang menjadi sering terngiang-ngiang dalam diri kita, pahlawan itu berkorban dan sebagainya, yang itu sering muncul dalam diri kita, itu yang lebih banyak mewarnai atau membentuk kehidupan kita. Ya, kalau kita flashback ke belakang atau kita melihat perjalanan hidup kita terkait dengan cara pandang kita tentang pahlawan itu tadi, maka seberapa besar kehidupan kita mirip seperti juga apa yang menjadi cara pandang kita tentang pahlawan itu tadi. Ya, coba kita bisa melihat apakah kalau kita memiliki cara pandang tadi tentang lebih banyak pahlawan itu adalah orang yang berkorban untuk orang lain, pahlawan itu adalah orang yang rela untuk berkorban, rela berdarah-darah. Apakah kehidupan kita mirip-mirip seperti itu juga? Apakah kehidupan kita juga banyak diwarnai dengan bagaimana kita banyak berkorban untuk orang lain, bagaimana kita mungkin kita banyak dimanfaatkan, mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka, tapi ternyata ya itu itu terjadi dalam kehidupan kita sehingga seolah-olah seperti kita benar-benar hidupnya itu bukan apa ya, bisa dikatakan bersedia untuk mengorbankan diri untuk orang lain. Ya, contohnya seperti itu. Bahkan ketika tidak perlu berkorban, kita suka dengan cerita berkorban. Hmm. Oke ya, izinkan lepaskan. Dan kita akan memulai mengamati di kelas kesadaran kita saat ini adalah bagaimana kita mulai mengamati bahwa ada loh pahlawan yang menyenangkan dan ada loh pahlawan yang sebetulnya asik buat diri kita. Oke, next ya. Next slide-nya Pak Abi. Siapa pahlawan yang saya kagumi dalam hidup saya? Siapa? Sekarang siapa? Dan tulis kenapa saya mengagumi dia. Ya, silakan. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita berikan sebagai bahan untuk merefleksikan apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita. Jadi saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, itulah sebenarnya refleksi dari diri kita. Seperti kita melihat di cermin ya, Bu Intan. Jadi dengan kita menjawab pertanyaan ini dari dalam diri kita, kita seolah-olah seperti melihat di cermin. Ini loh saya itu seperti ini.
Ya, boleh ditulis di Siapa uh, pahlawan yang yang mau di-share, silahkan diketik di sini. Siapa pahlawan yang saya kagumi dan apa yang saya kagumi dari dia. Coba kita saling ya, mengamati, yang merasa masih belum nyaman untuk difasilitasi, boleh menulisnya di kertas. oke. Boleh kalau mau ditulis juga boleh atau mau langsung di unmute kemudian disampaikan langsung juga boleh. Seperti sambil menunggu teman-teman yang sedang menuliskan ya, di sini mengulas sedikit seperti Bu Ivon di sini mengatakan dari Medan, pahlawan adalah orang yang memberikan dirinya sebagai tempat berlindung bagi orang yang membutuhkan, baik sadar maupun tidak disadari. Nah, point of view ini seperti yang Bu Ivon sampaikan, kalau kita refleksikan ke dalam diri kita, kita seperti melihat cermin. Maka seberapa besar hidup kita, kita juga banyak memberikan diri kita sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk yang bisa membantu saudara, tempat yang dimana kalau ada orang yang membutuhkan itu kita selalu open, kita selalu terbuka. Ya, itu yang tadi kita bersedia untuk kita lepaskan semuanya. Itu tadi yang kita bersedia untuk kita lepaskan semua point of view kita tentang pahlawan itu. Boleh Di sini nggak ada yang sudah, mengidolakan diri? Oh, boleh. Apa yang dikagumi dari diri saya? Boleh. ada yang mengidolakan ibu saya karena membesarkan anak-anak dan mendidik anak-anak. Ya, ini banyak yang ibu. Saya di sini Sabrina Harni juga pahlawan yang saya kagumi adalah ibu saya yang bagi saya ibu yang sangat kuat dan sabar. Dari di sini Ibu Sari ya, Air Nastiti di sini juga ibu. Kemudian Margareta pahlawan bagi saya. Oh ini tadi tentang oh di sini juga ibu juga pahlawan bagi saya seorang ibu. Saya banyak belajar dan gigihnya seorang ibu yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Unsur berkorban masih tetap masuk, masih tetap banyak masuk di sini. Dari Santi Wulandari, pahlawanku ayah. Ya, banyak berkorban untuk membiayai adik-adik dan saudara-saudara. Cara pandang pahlawan dan berkorban kelihatannya sangat erat sekali di sini. Oke, ada Ibu Lili. Mami dan papi. Ibu Lili pahlawan-pahlawan nasional di pelajaran sejarah. Ya udah, yang muncul siapa gitu kan? Waktu kita diajari sejarah siapa yang muncul dan kenapa? Kok saya kagumi dia. Atau karena kita kebetulan hari pahlawan, bagi yang tiba-tiba muncul, silahkan. Siapa yang muncul? Ada Mbak Ira. Ayo Mbak Ira, apa kabarnya dari Solo? Masih banyak didominasi oleh orang tua dan di sini ada juga Yuliana, guru orang tua. Di orang tua ada yang eh, ayah dan ibu, ada yang ayah. Halo, Apakah Dari selamat malam. malam? selamat Saya malam, masih di Mbak jalan, Ira. tapi ini sambil pakai headset jadinya agak ini gemblodak, glodak, glodak. Hmm. Oke, mau share terkait Oke, dengan pahlawan? Pahlawan, saya mengagumi diri saya sendiri sebagai seorang pahlawan Wonder Woman, pejuang tangguh. Dan itu capek, luar biasa. Saya sesekali mau dong jadi princess. Oke, ya, be aware dengan Itu kata pejuang. Abi.
Ya, Oke, kita akan sama-sama mengamati ya dengan kesadaran tentang kata-kata yang kita gunakan. Jadi ketika pejuang tangguh, udah milih berjuang, tangguh lagi. Dan itu yang akan tercipta. Ya, Oke, guru senam Mama. Boleh bertanya, Boleh, silakan. apa bedanya ya silakan pahlawan Ibu. dengan tokoh idola, Bu? Saya Oke, mengidolakan seseorang, tetapi apakah itu sama dengan pahlawan ya? iya, Ibu Risatus dari mana? Saya dari Bogor. Ibu Oh, dari bisa Bogor. panggil saya Sasa. Oh, Sasa. Oke, Mbak Sasa atau Ibu. Eh, idola, idola bisa ada dua. Kita bisa melihatnya sebagai pahlawan karena dia mencapai sesuatu, karena dia eh, melihat itu sebagai pencapaian, atau idola karena kita lebih kerasa aja gitu. Jadi mungkin kita lebih cermati tentang makna pahlawan itu, bagaimana orang ini disebut pahlawan gitu. Ketika memilih idola pun idola yang kita lihat dia sebagai pahlawan, mungkin seperti itu. Kalau misalnya contohnya saya mengagumi Pak Habibie misalnya. Karena dia menginspire saya untuk saya bisa bisa seperti beliau atau bisa berjuang atau mencapai sesuatu yang bisa beliau lakukan selama ini. Apakah itu bisa disebut pahlawan, Bu? Iya, Hmm. apa yang dikagumi? Padahal sebenarnya kan kalau kalau menurut saya nih kalau pahlawan dalam hidup saya itu seseorang yang punya punya apa yang memberikan sesuatu atau yang berjasa buat kehidupan saya. Kalau penangkapan saya yang tadi itu ya pahlawan di kehidupan saya itu berarti kan orang yang punya manfaat atau memberikan sesuatu yang berjuang untuk saya itu kan. Tetapi kalau Pak Habibie kan enggak. Pak Habibie kan untuk seluruh Indonesia apa seluruh masyarakat banyak gitu. Apakah itu yang dimaksud? Iya boleh, karena pahlawan yang saya kagumi. Kita nggak berbicara tentang Hmm. pahlawan yang berkontribusi ke hidup saya secara personal. Jadi kita hari ini ngomong tentang pahlawan yang saya kagumi. Oh gitu bukan personal Bu ya. Ya, yang Oke, saya baik baik. kagumi, yang saya kagumi di dalam hidup saya. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai Ya, inspirasi secara langsung, secara tidak langsung maupun secara saya tidak langsung. langsung. Ya, Ya, baik. Oke, terima kasih. terima kasih Mbak Sasa. Oke, yang menarik adalah kembali. Ternyata kita sekarang saat ini sedang berkaca. Siapapun yang kita sedang kagumi di dalam kesadaran kita, kita menemukan sesuatu yang mirip sehingga kita kagumi. Jadi kabar baiknya yang kita kagumi itulah diri kita. Jadi itu adalah cermin. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu dengan perjuangan, kita mengagumi sesuatu dengan berdarah-darah, mengagumi sesuatu dengan ini, apapun yang saat ini teman-teman tulis di anti kesadaran dan ketidaksadaran kita, ternyata ada itu yang kita sukai. Ya, perhatikan dulu pola-pola kita ya. Nah, next Pak Abi. Ya, Nah, kita akan mulai memisahkan tentang diri sejati dan pahlawan ini. Karena diri kita sejati akan membawa sebuah kebesaran sehingga kita bisa menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Ya, diri sejati akan membawa kita pada suatu kebesaran yang membuat kita menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Gitu ya. Pertanyaannya, seberapa banyak kamu mengenal tentang dirimu? Ya, ketika dirimu sebagai pahlawan, kata apa yang muncul? Silahkan, boleh diketik, boleh open audionya, mikrofonnya. Ketika kamu mengenal dirimu sebagai pahlawan, apa yang muncul? Luar biasa. Oke, apalagi? Sari.
Ya. Keren, hebat. Oke, apa lagi? Berani, bahagia, rasa bersyukur, gigih, Gigih, mandiri, mandiri, Rela, ikhlas. rela, Ya, ikhlas. oke, ikhlas, amazed. Apalagi yang muncul? amazed, Kuat, kuat, bahagia karena bisa bermanfaat atau membantu orang lain. Oke ya, saya bisa bertahan hadapi apapun yang terjadi. Oke, sekarang izinkan untuk em, saya fasilitasi karena setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi pahlawan yang tadi saya bilang, bagaimana kita menciptakan kebesaran diri sehingga kita mengenal pahlawan yang sesungguhnya. Ya, next Pak Abi. Oke, teman-teman, kalau boleh izinkan untuk membuka video supaya saya bisa melihat emosi dan kita bisa terkonek secara langsung. Karena kita akan berlatih memahami diri terkait dengan contraction sama expanding. Contraction atau expanding, membawa kesadaran dalam kehidupan. Ya, ini oke. share screen saya tutup dulu. Mm-mm. Oke ya, saya izinkan untuk terhubung dengan semuanya. Kita bisa melihat ya. Eh, Silahkan yang mau buka kamera, silahkan. Halo, Dokter Alif, bagaimana di Manado? Iya, oke. Ada ada beberapa dokter di sini ya. Ada Dokter Alif, ada Dokter Lisa. Kayaknya anu belum. Nah, kita akan mengenali daripada muscle kita, body kita itu sangat smart. Body kita itu sangat cerdas sekali. Ya, kita akan melihat tentang contraction sama expanding. Ketika menjadi lebih besar, ketika kita memilih menjadi lebih besar, dia contraction atau expanding. Expanding ya. Nah, sekarang coba cermati rasa kontrak. Rasa kontrak itu adalah badan kita akan terasa eh, ini ya, mengkerut gitu. Badan kita akan ngerasa nggak nyaman. Jadi di dalam diri kita ada vagus nerve system. Jadi sistem-sistem di dalam tubuh yang akan memberi sinyal kepada kita tentang kita merasa tidak aman, ya, tentang contraction. Nah, boleh dikeluarkan Pak Abi? Kita amatin sama-sama ya terkait dengan contraction ini ya. Dikeluarkan slide-nya. Kita coba keluarkan kertas dan pensil kita amatin, tidak perlu share. Nanti kalau misalnya ada yang mau share, silahkan. Ya, kita amati. Silahkan dikeluarkan ya, ininya, slide-nya. Kita amati di mana kita Nah, contraction sama di mana kita expanding. Oke ya. Karena langsung terlihat pada saat kita contraction, kita akan uh, membuat diri kita fight, flight, atau freeze. Sudah, Pak Abi? ya, Next. Coba kita mulai izinkan menyatu dengan diri kita, dengan semua bagian tubuh kita. Ketika tubuh kita kontrak,
rasain tubuh kita kontrak, tubuh kita mengkerut gitu. Ya, kita mulai dengan kalimat saya tidak dapat menjadi diri saya ketika titik 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 tulis titik titiknya. Tadi kan muncul nih kata berkorban. Ketika berkorban itu jujur, muscle kita, badan kita itu kontraks atau expand ya. Coba apa kata-kata yang muncul? Saya tidak dapat menjadi diri saya ketika titik titik titik. Jadi ketika badan kita kontrak itu saya tidak bisa menjadi diri sejati. Tulis, 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 tulis secara kertas yang mau share nanti boleh share. Apa yang terjadi ketika Gagal contraction? Oke, ketika Mbak Ningrum ya. takut, Ketika takut, takut apa? Dan oke, takut. Sadari. Sekarang takutnya turunkan lagi ke sebuah kalimat. Waktu saya membuat tentang contraction, yang keluar di saya adalah ketika saya mendapatkan marah dan dikontrol. Nah, itu menjadi lebih nyata sekali gitu. Coba amati masing-masing contraction ya. Ketika dihakimi, dihakiminya dengan apa? Marahkah dengan pukulankah? Semua izinkan diri kita Atau mengamati. Diri kita mengamati apa yang membuat kita kontrak. Ya, tidak perlu semuanya tertulis. Bisa ditulis di kalau masih tidak nyaman bisa ditulis di kertas ya. Eh, motivasi. di sini ada yang menulis menghadapi ibu, lebih spesifik, Apa? takut dicela, Oke, menghadapi ibu. Ketika menghadapi ibu, ibu yang bagaimana? Coba detailkan. Detailkan ya. eh, Dr. Lisa menuliskan no trust. Nah, bisa dituliskan nanti tidak perlu dituliskan di sini, tapi tuliskan coba di lembar kertasnya itu. Jadi kita mencoba mengamati ya. Takut membuat jelek nama suami. Ketika membuat jelek nama suami, yang terjadi apa? Misalnya dimarahin atau pahami emosi atau eh, pemberian yang membuat kita kontrak. Takut ketika marah yang tak bisa dikontrol. Atau takut karena kemarahan yang jadi takut diri ini marah atau takut karena orang lain marah. Bisa ditutup dulu, Pak. Bisa ditutup dulu slide-nya, Pak Abi, boleh minta tolong? Ya. Dan kita amatin yang ada di video ini, ya. Yang misalnya nggak ada di video, ketika kita menuliskan aja, wajah kita kayak apa? Ya. Oke, izinkan keluarkan ke kontrak. Ya, ketika kita menuliskan atau kita membayangkan, sadari dulu contraction kita. Kalau ada kertas, tuliskan lebih banyak. Jadi kita sangat aware ketika kita kontrak. Oke, karena dengan nama suami menjadi jelek, mungkin bisa berpengaruh pada pekerjaan dan jabatannya. Terima kasih, Mbak Ningrum sudah share. Oke, takut orang lain membenci kita karena kemarahan kita. Ada yang ditambahkan, Pak Abi, terkait dengan contraction? Ya, jadi menarik sekali saat kita menuliskan apa yang muncul tadi dengan kontraks. Saya kontraks, eh, ada bermacam-macam emosi yang muncul di sini, dan tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah historical memory kita, bahwa itu semua membentuk diri kita, dan
sebenarnya di situ eh, ini bukan bukan tentang hal yang buruk atau bukan tentang hal yang negatif, tetapi justru di sini sebenarnya kita melihat dan kita mengenali sebenarnya apa yang potensi dalam diri kita yang selama ini terpendam. Ya, karena dengan seperti contohnya di sini, kita takut eh, orang lain membenci kita. Kita di sini ada takut dengan ibu tadi karena controlling, terlalu keras, selalu merasa benar, salah karena pengetahuannya kurang sehingga selalu mengutuk buruk. Nah, itu semua sebenarnya adalah kalau orang mengatakan mungkin bisa dibilang kita itu adalah cerita buruk kita atau bagian buruk kita. Tetapi bagaimana kalau kita melihat di situ sebenarnya dari situ apa yang bisa kita munculkan sebagai kekuatan dalam diri kita? Ya, sudah berusaha menjadi baik, tapi malah disalahkan. Ya, hal-hal yang membuat diri dengan kita mengenali hal-hal yang membuat diri kita kontraks tadi, maka kita akan bisa juga mengenali kebalikannya, apa yang bisa membuat diri kita nantinya mengalami hal yang sebaliknya dari kontrak. Karena yang di sini adalah kontrak versus expand. Dengan kita mengenali diri kita kontrak seperti apa, maka kita bisa mengenali diri kita untuk expand nanti seperti apa. Oke, ketika kontrak, bagian tubuh mana yang sakit? Tak kenal maka tak sayang. Ayo, ayo tubuh. Ketika kita kontrak, ketika kalian menulis itu, bagian mana yang sakit? Ayo. Dada, hati, Oke, oke, oke. ya, Ya, sadari semua. Ya, nafas semuanya. Jantung, mengkerut. Oke, oke. Ya, kepala, ya, semakin kenal, semakin sayang. Sekarang kita izinkan diri kita untuk mengenali contraction kita. Halo, Ci Ivon dari Medan, gigi dan area mulut. Ya, saya tertarik. Oke, amati ya, amati lagi. Lalu masuk lagi ke kalimat yang contraction tadi. Saya tidak dapat menjadi diri screen, saya tidak dapat menjadi diri saya ketika apa lagi? Keluarin lagi. Saya tidak dapat menjadi diri saya ketika suami saya teriak-teriak. Ungkapin detailnya. Saya tidak bisa menjadi diri saya. Kalau orang tua nih kadang-kadang, kalau anak saya nggak ranking satu di kelasnya. Yo, apa ini? Keluarin lagi, amatin lagi tubuhnya. Kita perlu mengenali contraction ini. Dan biasanya ketika kontrak, apa yang kita cari? Yang pertama Google, kenapa ya dada saya sesak? Kenapa dada saya sesak? Siapa yang, ayo ngaku, siapa ketika dadanya nggak enak atau ini cari di Google.
Seberapa banyak kita juga nanya ke dokter. Seberapa sadar kita menghadirkan diri kita dan bertanya ini apa? Ya, bagaimana jika kita memilih untuk hadir terhadap contraction itu dan bertanya ini apa? Ya, dan biasanya Bu Intan ya, saat kita bertanya tadi, saya tidak bisa menjadi diri saya saat saya titik tadi, kemudian kita mulai merasakan dan di dalam tubuh yang nggak nyaman, dan di dalam pikiran kita, itu kita akan menciptakan sebuah story. Kita akan membuat sebuah story. Story di mana kita akan membuat eh, berasumsi. Contohnya misalkan tadi, saya tidak bisa menjadi diri saya saat ada ibu. Nah, kemudian itu udah langsung muncul story-nya. Kita meng-create sebuah cerita, kita meng-create sebuah film di situ, di mana kita menjadi sutradaranya, kita juga menjadi pemainnya di situ, kita juga menjadi victimnya di situ. Dan sehingga yang kita rasakan itu menjadi semakin kuat perasaan tidak nyaman yang ada di dalam tubuh kita. Itu dari eh, apa pertanyaan itu tadi memicu kita menciptakan sebuah cerita yang sebenarnya itu belum terjadi. Bahkan mungkin tidak akan terjadi, tetapi cerita itu kita buat sedemikian real, sedemikian nyata, dan itu yang sangat tidak mengenakan, dan semakin itu akan membuat tubuh kita jadi semakin semakin tidak nyaman. Oke, selanjutnya, ketika kita mendengar kata berkorban, rasain di tubuh bagian mana yang kontrak. Saya berkorban. Saya menjadi pahlawan dengan berkorban. Ibu saya berkorban. Saya mengagumi berkorban. Bagian mana yang tiba-tiba kita rasakan kontrak? Silakan yang mau open suara juga boleh. Dada gitu ketika kita berkorban, itu yang keluar bagian mana? Kaki dan perut panas. Oke, berarti dadanya dikorbankan, kaki dan perutnya dikorbankan. Saya tadi seru lihat sama panggilnya Bu Lia atau Mbak Lia atau Cilia nih tadi itu. Langsung kepalanya dipegangin gitu yang tadi sempat. Betul. Karena tadi yang ini di kepala, cuman nggak Ah, boleh. oke, Cuman nggak langsung. boleh, cuman pengen pengen dilepas aja gitu. Iya, iya, iya. Dan bahasa tubuh kita tuh nggak bisa bohong ya untuk ngomong. Oke, Mbak Sasa, pengen nangis, nangislah. Rasakan kontraknya. Jadi kalau tiba-tiba muncul semua emosi, rasakan kontraknya. Ketika kita sadari kontraknya, kita bisa melepaskannya. Oke, dari Susan ada sakit kepala, tengkuk kaku, dada sakit. Amati semua. Darting kedua ini. Oke, hati dan pikiran. Oke, dua pelipis dan dada tidak plong. Hati dan pikiran. Tengkuk dan kepala. Berasa sesak. Bisa. Oke ya. Oke. Bagi ibu-ibu di sini, masih ingatkah kalian dengan korset? Dan bagaimana rasanya pakai korset? Mungkin ada yang mau sharing kalau pakai korset rasanya gimana? Ya, itu adalah ini tentang contraction, tidak nyaman, gatal gitu ya. Oke, kita udah mulai mengenali tentang energi tentang contraction. Sekarang kita akan mengenali energi tentang expand. Ya, jadi lawan dari contraction adalah expand. Coba kita kenalin diri kita ketika kita memilih tentang expand. Kalimatnya adalah
Share screen ya. Ya, saya aman dan nyaman menjadi diri saya ketika titik titik titik. Saya aman dan menjadi diri saya ketika titik titik titik. Melakukan hal yang saya sukai. Saya aman dan nyaman menjadi diri saya ketika titik titik titik. Dan rasakan sekarang badannya kayak apa ketika bercerita tentang itu. Bisa mengendalikan diri saya sepenuhnya. Bersemangat. Oh, ketika sekolah Ketika saya didengar, berhasil menyelesaikan sesuatu dengan baik, pekerjaan atau menolong orang lain. Ketika tidur, Oh, halo Cilili ini jadi San Antonio juga. Peserta kita terjauh. jauh banget ya kan? Ketika saya dengarkan ini dari sini. Saya dengarkan dari Bali. Jam berapa sekarang di sana? Hampir jam 7 pagi. Oke. Ya, ketika saya didengarkan. Ya, ketika saya merasa bahagia. Apalagi, saya aman dan nyaman menjadi diri saya ketika apa? Tulis. Kenalin ekspannya kita. Kenalin ekspannya ya. Boleh ditutup, Pak Abi? ya, tutup ya. Sebenarnya. Oke, sekarang ambil nafas yang dalam, lepaskan. Izinkan diri rileks. Rasakan diri lebih rileks. Pak Abi boleh membantu untuk expand lebih lagi. Pak Abi boleh Oke. membantu untuk lebih expand lagi. Oh ya, oke teman-teman. Ya, eh, izinkan diri untuk rileks. Silakan duduk senyaman mungkin. Tarik nafas panjang, bawa nafas sampai ke perut. Hembuskan perlahan-lahan. Sadari dulu tubuh Anda yang sedang duduk. Sadari juga kursi yang Anda duduki, pakaian yang Anda pakai, dan kesejukan udara di ruangan Anda. Sadari itu semua. Dan izinkan semua penghalang yang ada di dalam diri Anda untuk Anda turunkan. Ya. Sekarang fokuskan energi dari dalam diri yang membuat Anda merasa nyaman Dan aman. dan aman. Apakah itu mungkin dari dada, ataukah itu mungkin dari kepala, ataukah itu dari seluruh tubuh? Ya, Anda letakkan kesadaran Anda di daerah tubuh, bagian tubuh Anda yang merasa Anda sangat nyaman dan aman. Oke, temukan, rasakan, kemudian izinkan untuk Anda besarkan dengan cara menyebarkan itu ke seluruh tubuh Anda. Terasa hangat, ada yang terasa hangat dimulai dari perut. Nah, izinkan itu untuk menyebar ke seluruh tubuh Anda. Menyebar, kalau ada yang dari perut menyebar ke dada, ke tangan, ke kaki,
Kalau yang dari dada, izinkan juga terus menyebar ke seluruh tubuh Anda, dan izinkan itu terus membesar terus. Ya, oke. Anda bisa lakukan sambil buka mata, atau Anda sambil lakukan sambil tutup mata juga boleh. Mana yang paling nyaman untuk Anda? Dan izinkan rasa nyaman dan rasa aman itu terus menyebar, dan tidak hanya di seluruh tubuh Anda, tapi juga keluar dari tubuh Anda, memenuhi seluruh ruangan di mana Anda berada saat ini. Oke, dan besarkan terus, memenuhi seluruh rumah Anda tinggal. Izinkan energi nyaman, energi aman ini bukan hanya di tubuh Anda, tapi membesar terus sampai ke seluruh rumah, dan izinkan itu terus membesar sampai ke seluruh kawasan di mana Anda tinggal. Good. Sambil tarik nafas, sambil buang nafas, izinkan itu terus membesar di kota di mana Anda tinggal. Dan terus membesar terus di pulau Anda berada. Yang ada di Pulau Jawa, memenuhi seluruh Pulau Jawa, yang ada di Pulau Bali, memenuhi seluruh Pulau Bali, dan membesar terus. Izinkan membesar terus, energi itu tidak terbatas, memenuhi seluruh Indonesia. Dan Anda bisa membayangkan, merasakan bahwa energi yang berasal dari tempat yang nyaman yang ada pada diri Anda itu terus membesar, memenuhi bola bumi, menembus di dasar bumi sampai ke dalam, memenuhi seluruh bola bumi, dan naik ke atas, sampai ke langit, sampai ke bulan, terus sampai ke matahari, memenuhi seluruh tata surya, dan memenuhi seluruh semesta kita tinggal. Izinkan terus membesar, dan Anda menyatu dengan itu semua. Dan bagaimana jika sebenarnya rasa aman dan rasa nyaman tadi tidak ada batasnya antara apa yang ada dalam diri Anda dengan seluruh semesta ini. Dan izinkan Anda menjadi oneness, menyatu dengan semesta. Oke. Ya, buat yang tutup mata, Anda bisa menikmati rasa ini. Jika dirasa Anda merasa cukup, Anda bisa buka mata. Dan sekarang kita lihat sama-sama yang berada di video, wajahnya bedanya apa sama yang tadi. Senyumnya mulai lebar. Boleh, Gimana, ada Dokter yang mau Alfi, boleh sharing dibuka? mungkin? Rasanya beda. Apa itu Mbak bedanya? Oli, Rasanya tadi tuh mumetnya di sini berkerut-kerut kencang sekali. Sekarang udah lebih lebih rileks. Iya, iya. Enteng dan sejuk, happy. Ya, kita perlu menyadari state ini. Ya, tulis lebih banyak lagi tentang saya merasa aman dan nyaman jika. Jadi sadari, expand energi ini. Ya, lalu kita memilih ketika saya menjadi pahlawan bagi keluarga saya, apa yang aman dan nyaman bagi saya. Ya, cara terbaik adalah boleh dicatat ya, me- mengurangi kesimpulan
dan mulai bertanya. Jadi kalau misalnya menjadi pahlawan itu mengantar sekolah, gitu kan? Oke, siapa yang bisa membantu saya mengantar sekolah? Ya, kita bisa menggunakan pertanyaan dan itu akan mengekspan dunia kita. Oke, ya. Baik, ketika bilang saya perlu berkorban demi anak saya dengan mengantar sekolah, ya. Oke, oke. Siapa yang membantu saya mengantar sekolah? Apa yang bisa saya nikmati saat mengantar sekolah? Beda nggak dengan sama yang tadi, berkorban mengantar sekolah sama memunculkan pertanyaan tadi, ya. Dan itu bagaimana begitu indahnya menjadi pahlawan yang penuh kemudahan dan penuh dengan sukacita. Nah, untuk mengenali expand ini, kami mempunyai tools daripada Access Consciousness. Pak Abi bisa siapkan videonya tentang tubuh kita yang sangat luar biasa untuk melepasnya dengan kita menyentuh hanya dengan 32 titik di kepala. Dan bagaimana jika kita um, menggunakan ini untuk P3K di dalam keluarga kita? Apa yang kita bisa lakukan? Dan bagi teman-teman yang sudah praktisi bars di sini, berapa banyak kalian sudah memilih untuk uh, menyentuh dan melakukan expand energy ini? Silahkan videonya, Pak. Klien akan berbaring, lalu ke-32 titik ini disentuh ringan bergantian. Maka saat disentuh ringan akan merangsang respon neurologis yang positif pada penerima. Proses ini memicu kemampuan alami tubuh untuk pemulihan, menyembuhkan dan memfasilitasi perubahan fisiologis yang diperlukan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Melalui akses bar, seseorang menjadi lebih ringan dalam menjalani kehidupannya. Sesi biasanya berlangsung sekitar 60 hingga 90 menit dan terasa seperti pijatan kepala yang lembut. Klien akan merasa rileks dan setiap personal sangat berbeda. Akses bar dipraktikkan di 173 negara dan terus bertambah oleh dari 10.000 fasilitator terlatih. Puluhan ribu orang menikmati akses bars di seluruh dunia. Setiap tahun terjadi banyak perubahan positif di dalam diri seseorang yang mendapati dirinya mudah sekali untuk menghadapi suatu perubahan. Hal ini juga sudah digunakan di industri, bisnis, sekolahan, juga lembaga-lembaga yang terkait dengan health dan well-being, di mana membuat seseorang lebih berdaya, seseorang menjadi lebih merasa ringan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya.
Ini adalah metode yang saya gunakan sebagai praktisi psikologi, salah satu yang membuat kita tidak perlu banyak menasehati ketika orang lagi ini stres gitu ya. Tapi kita memberikan sesi terkait dengan expanding. Boleh minta slide-nya, next expanding, Pak. Nah, Oke. ketika kita expand, kita mengizinkan diri untuk menyatu dengan kesadaran yang lebih tinggi. Next. Kita mengizinkan diri untuk terkoneksi dengan sesuatu yang lebih tinggi. Menjadi pahlawan berarti adalah terkoneksi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Menjadi pahlawan berarti, next, kita mengenali anti kesadaran dan ketidaksadaran kita dan mengizinkan kesadaran ini memimpin. Di dalam kesadaran ada ruang, ada expand. Jadi ketika kita menjadi pahlawan, kita menciptakan bersama. Ya. Menjadi pahlawan berarti menciptakan bersama. Sama-sama kita ucapkan bareng-bareng di rumah. Menjadi pahlawan berarti menciptakan bersama. Menjadi pahlawan berarti menciptakan bersama. Ya. Di dalam sadar kita menciptakan bersama. Ketika kita menciptakan bersama, energinya expand atau kontrak. Ya, expand karena ada ruang bagi semua orang yang tidak terbatas untuk kita memilih sesuatu yang berbeda. Next, Pak Abi. Nah, kita biasa melakukannya dengan doa dan meditasi untuk terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Next. Izinkan diri menyatu dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan menjadi pahlawan adalah memenuhi daripada kesadaran yang lebih tinggi ini membimbing kita. Kalau tadi masih ada Prof. Kun nggak ya? Prof. Kun udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Yang tadi mengatakan bahwa situasi sedang panas gitu. Bagaimana kita melihat pemimpin kita yang memilih kesadaran lebih tinggi untuk melakukan sesuatu yang besar untuk menciptakan bersama ke masa depan. Siapa yang sebenarnya menciptakan bersama? Siapa yang sebenarnya terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi? Ketika kita terhubung terhadap kesadaran yang lebih tinggi, menjadi pahlawan ini adalah memenuhi cinta, memenuhi kasih daripada kesadaran yang lebih tinggi ini lagi. Itu yang artinya kata mengorbankan ini menjadi sesuatu yang lebih asik. Next, Mbak Abi. Dan bagaimana jika kita memilih untuk terhubung terhadap kesadaran yang lebih tinggi itu? Ya, yang saya suka daripada akses bar ini, sebelumnya Pak, hasil risetnya adalah dia sama dengan 1,5 jam akses bar, dia sama dengan orang yang bertahun-tahun meditasi. Nextnya, bagi teman-teman yang sudah praktisioner di sini, pertanyaannya seberapa banyak teman-teman mempraktekkan semua detail di sana? Oke, kita bisa tutup. Teman-teman, ketika kita terhubung menjadi seorang pahlawan bagi diri kita sendiri, tetapi tetap terhubung dengan kesadaran yang maha tinggi, kesadaran yang tinggi,
Apa yang kita bisa lakukan hari ini? What can we be? What can we do to create a greater future for Indonesia, for our family, for our company? Apa yang kita bisa ciptakan ketika kita menjadi pahlawan? Dan ini adalah pahlawan dengan energi yang ekspan. Pak Abi, ada yang mau ditambahkan? Ya, eh, menarik sekali apa yang kita bahas hari ini tentang dari awal tadi kita seperti bercermin untuk mengenali semua hal-hal yang membuat kita kontraks ya. Saya merasa kontraks itu dalam kondisi-kondisi sepertinya kita kenali itu semua sampai juga kita merasakan dalam diri kita sendiri kontraks itu seperti apa. Kemudian kita mengenali juga saat expand itu seperti apa. Oke, saat kontraks dan saat expand. Kontraks dan expand ini tentu kita akan sering mengalami dalam keseharian hidup kita. Jadi dalam sehari-hari hidup kita, pasti kita akan pernah dong masuk dalam situasi kondisi yang kontraks. Apa sebenarnya yang kita bisa bangkitkan dari dalam diri kita adalah kita menyadari bahwa kita sedang kontraks. Dengan kita menyadari bahwa kita sedang kontraks, maka kita bisa membuat diri kita untuk expand atau kita bisa memilih untuk diri kita untuk expand. Nah, eh, saya sharing aja mungkin biar lebih bisa diterima. Saya pernah ada dalam satu kondisi di mana saya sakit dan mungkin saya mengalami kondisi di mana itu salah satu titik terendah dalam dalam kehidupan saya. Jadi eh, istri saya yang almarhum, istri saya sakit, ada di luar kota, ada di Jakarta, dan saya juga sakit karena mungkin saya kecapean, karena banyak pikiran. Saya mengalami kondisi yang kontraks dan kontraksnya itu sangat sangat luar biasa sekali karena ya menghadapi bagaimana merawat merawat istri yang sakit, bagaimana tetap harus menjaga anak-anak, bagaimana tetap usaha, tetap harus berjalan dan sebagainya. Saya pernah ada di rumah sakit selama beberapa minggu menunggu ya nunggu istri saya yang ada di rumah sakit dan ternyata kondisi itu sangat kontrak sekali bagi saya, sangat tidak nyaman sekali. Dan bagaimana saya kadang menerapkan kita kita sebagai pahlawan di dalam keluarga, kadang itu juga tertanam dalam diri kita sehingga bagaimana kita berusaha untuk bisa menyelesaikan, berusaha untuk bisa eh, membuat semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita menjadi korban sendiri dan akhirnya saya memang menjadi korban. Saya jatuh sakit di Jogja. Saya juga masuk ICU di Jogja. Anda bisa membayangkan istri saya di Jakarta masuk di rumah sakit, saya masuk di ICU di Jogja, dan saya nggak boleh berpikir yang berat-berat, saya nggak boleh kontak, nggak boleh telepon sama istri saya. Jadi itu sangat kondisi yang sangat nggak nyaman sekali. Tetapi saya mengalami suatu hal dalam kondisi yang sangat tidak nyaman sekali. Saya menemukan kalau tadi yang kita bimbing bersama bersama dengan Bu Intan, saya menemukan titik expand di situ. Titik expandnya bagi saya adalah kepasrahan. Jadi saat saya masuk dalam state pasrah, ternyata saya bisa expand. Dan saat saya bisa expand, saya bisa melalui itu dengan jauh lebih berkemudahan. Saya katakan berkemudahan, kenapa? Karena saya bisa melalui dengan, kalau bahasa Jawa mungkin dengan lebih legowo. Itu adalah sebuah pelajaran yang bagus sekali, di mana ternyata di
pada saat kita mengalami kontrak yang luar biasa, kalau kita menyadari bahwa oh ini adalah hal-hal yang membuat kita kontras dan kita bisa lepaskan itu semua, seperti tadi sudah dibimbing itu dilepaskan itu adalah titik. Kalau dalam kondisi saya tadi adalah titik pasrah itu tadi. Titik kepasrahan itu titik di mana kita bisa melepaskan itu semua. Saat kita bisa melepaskan itu semua, ibaratnya tubuh ini punya space, punya ruang yang lebih longgar. Nah, space atau ruang yang lebih longgar itu yang akhirnya saya bisa menyadari sesuatu yang membuat diri saya bisa expand. Ya, di situ saya bisa bersyukur apa yang masih bisa disyukuri. Di situ saya bisa memiliki harapan. Di situ saya juga bisa memiliki ketenangan dan hal-hal itu tadi yang membuat diri saya expand. Nah, dikaitkan dengan topik kita tentang pahlawan, bagaimana kita bisa menyadari sebenarnya hal-hal apa saja di dalam diri kita yang itu seperti tadi kita bisa tuliskan tadi hal-hal apa aja dalam diri kita yang sebenarnya bisa membuat kita kenali itu sebagai uh, poin-poin pahlawan di dalam diri. Karena di Ya, dalam diri kita setiap manusia pasti punya hero. There is a hero in my heart right. atau di dalam diri saya. Nah, itulah yang kita kenali. Dan bagaimana kita terhubung ya dengan yang tadi dikatakan pasrah adalah bagaimana kita terhubung dengan kesadaran yang maha tinggi. Itu yang Ya, membuat saya menuliskan dari ruang pulih menjadi ruang pulih mahadaya gitu. Karena kita sebenarnya adalah percikan ilahi yang mengizinkan kita untuk menjadi lebih besar dan menjadi pahlawan adalah menciptakan kebesaran bagi semua. Oke, kita masih punya 7 ya. menit. Silahkan, masih bisa satu atau dua orang yang mau bertanya. Kita buka untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa boleh di-unmute atau raise hand. Dan teman-teman untuk bisa menyadari pahlawan di dalam diri kita, kalau dari sharing saya tadi, ada baiknya kalau kita melakukan secara sadar untuk bisa memunculkan kesadarannya, bukan dibenturkan oleh situasi kondisi atau oleh alam yang membuat mau nggak mau kita harus sadar. Tapi bagaimana kita bisa melalui sharing kita pada malam hari ini, itu kita bisa mengupayakan atau kita bisa melatih untuk menyadari sisi-sisi pahlawan dalam diri kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin juga bisa kalau ada yang mau sharing juga. Sambil menunggu, kalau mau cara bertanya yang bagaimana yang membuat diri kita selalu expand. Eh, kita perlu di state expand. Eh, ketika kita di state expand, pertanyaan kita akan expand. Jadi, eh, apa yang bisa membantu saya? Nah, itu detailnya kita akan lebih mudah untuk dapatkan nanti di kelas Access Bar. Karena membuat kita di state yang tadi gitu ya, dan kita membuat di state yang lebih itu perlu suatu teknik, dan caranya adalah cara termudahnya yang masih kita bisa lakukan tanpa melakukan bars adalah ketika kita bertanya dia kontrak atau dia expand. Jadi kadang-kadang kita tuh suka dengan bertanya, aduh kalau lebih parah bagaimana ya, itu kan kontrak. Lawannya lebih parah apa? Oke, kalau menjadi pulih lebih sehat, bagaimana ya? Siapa yang bisa saya mintain bantuan? Teknik apa yang saya bisa gunakan untuk membuat lebih expand?
di mana saya bisa menemukan sesuatu yang lebih expand gitu ya. Itu yang perlu untuk kita kenali satu space yang kita benar-benar pada saat meditasi yang sangat khusyuk, meditasi atau doa yang sangat khusyuk itu di mana kita benar-benar merupakan space. Kalau kita bilang itu kita mengosongkan pikiran, kita mengizinkan space itu berkuasa sehingga dia menjadi uh, kemudahan dan sukacita. Sambil menunggu yang mau bertanya lagi, Pak Abi, kelas Bars di Jogja di tanggal berapa? Eh, Buat teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya, kalau ingin lebih belajar lebih banyak, ingin kelas di Akses Bar di akhir November tanggal 26 hari Minggu itu kita ada kelas Akses Bar. Silakan nanti bisa mencermati apa yang ada di medsos, di ruang pulih. Nanti infonya akan kita bagikan juga. Dan di Bali kita ada di tanggal 2 Desember. Ya. Dan di sana kita tidak hanya belajar untuk memegang kepala, tapi kita belajar untuk mengenali energi. Kita belajar untuk mengekspan. Tadi kayak seperti tadi, mengekspan keluarga energinya. Kita belajar untuk mengenali mana yang membuat kita kontrak lebih lagi, mana yang membuat kita uh, bebas daripada pikiran, emosi, dan perasaan kita. Seperti itu. Nah, silahkan masih bisa satu pertanyaan lagi terkait dengan Hari Pahlawan. Silahkan. Nanya, Iya, saya nanya. silahkan. Silahkan. Berarti kalau seperti itu, berarti urutannya misalnya pada saat kita, misalnya contoh, kalau kasus saya yang tadi, apa yang membuat saya em, apa namanya tidak dapat menjadi diri sendiri? Jawaban saya tadi ketika saya cemas dan takut. Pada saat itu saya tidak menjadi diri saya sendiri. Nah, kemudian pada saat itu terjadi, saya mulai bertanya seperti itu, berarti kan saya mulai kontrak ya. Pada saat mulai kontrak, apa yang harus saya lakukan duluan? Apakah saya membuat space dulu, kemudian saya masuk ke dalam kondisi expand sehingga bisa mempraktekkan expanding yang tadi, atau saya expand dulu, kemudian saya mendapatkan space itu? Oke. Kalau ada pasiennya dokter sakit, apa yang pertama kali dilakukan? Nolong dulu. Oke. Maksudnya? Sebelum menolong, apa yang dilakukan? Ke pasiennya maksudnya. Iya, ke pasien. Oh, apa ya? Mengamati dan mendengarkan. Iya enggak? Ya, ya, ya. Ya. Dan berapa banyak kita itu tidak pernah mengamati dan mendengarkan diri kita sendiri. Itu masuk Apalagi kalau udah dalam keadaan cemas dan takut ya, nggak ada iya, waktu mengamati diri sendiri. Ya. iya. Dan beberapa banyak tentang emosional itu kita tidak pernah memberikan ruang. Dia semakin tidak pernah memberikan ruang, dia persis kayak eh, bola yang berada di ini yang tekan terus gitu. Itulah sebetulnya di balik kita juga ngobrol. Saya sempat ngobrol banyak tuh sama Dokter Lisa. Dokter Lisa masih di sini enggak ya? Cik Lisa, maunya dipanggil Cik Lisa. Ya, ada apa di Masih balik ada. tentang pain gitu? Sesuatu tentang pain. Sebetulnya pain kita ini mau ngomong apa gitu? Termasuk kontrak kita. Kontrak kita mau ngomong apa? Karena kita yang menciptakan kontrak itu. Menjadi pahlawan adalah kita belajar hadir penuh terhadap kecenderungan kita mencintai. Kalau di Akses kita belajar tentang OVAD, sudut pandang yang kita hindari dan kita pertahankan untuk kontrak. Ketika kita bersahabat sama si takut, ketika kita bersahabat sama si marah, kita bersahabat dengan emosi ini. Kita akan mengenali polanya.
Itulah perbedaannya penggunaan karena kita ini kemarin ketemu sama dokter Lisanya di Dewan Jamu gitu. Itu pembedaannya di menggunakan jamu dengan painkiller. Kalau painkiller kita matikan dulu dah beres. Tapi kalau kita menggunakan jamu, kita empower Telepon kita punya tak organ hubung dalam atau saat dengan telepon makanan pendek yang saya perlu tak dirubah. paham saya. Ya, jadi kesadaran ini yang akan memimpin apa yang kita ciptakan sehingga terjadi kontrak dan apa yang kita bisa lakukan berbeda menjadi pahlawan sehingga kontrak ini tidak kita ciptakan. Tapi kalau udah terlanjur tercipta kontrak itu gimana ya? Pada saat kan kita kadang kan fear and anxiety itu kan nggak bisa kita hindari. Pada saat itu udah terjadi, terus dan kita udah sadar, wah saya udah mulai kontrak nih. Nah, yang harus saya lakukan apa dulu ya? Menciptakan space, kemudian saya masuk ke state expanding, atau saya expand dulu, kemudian setelah saya expand saya mendapatkan space itu. Lebih ke mengamati dan mendengarkan dulu. Karena biasanya orang yang sedang kontrak, dia agak sulit untuk mengalihkan ini ke expand. Jadi mengamati dan mendengarkan baru setelah itu, oke, apa yang saya takuti, apa yang saya sadari, lalu izinkan dilepaskan. Baru kita ciptakan expand itu. Dapat ya? Nanti kalau bars lebih enak, kan kita udah cari orang untuk memegang kepala. Karena ya karena kadang memorinya itu nggak keluar. Emotion itu kan energy in motion. Jadi energinya apa itu yang membuat saya tertarik. Walaupun saya seorang hipnoterapi, saya menggunakan hipnoterapi sebelumnya, ada menggunakan ini gitu. Kalau orang mau tahu memorinya, biasanya lebih dalam, event per event dengan hipnoterapi. Tapi kalau menggunakan yang lebih simpel gitu, kita menggunakan akses bar ini. Karena kalau akses bar kita mengamati, kita mendengarkan kembali, tetapi ada orang yang membantu merilis. Gitu. Kalau belajar akses, kita bisa menolong diri sendiri. Iya, karena di tools akses bar itu ada serangkaian cara untuk mengenali energi kita, energi orang lain, dan bagaimana mengolah itu. Pak Abi, mau ditambahkan? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang emosi, kayak contohnya tadi Dr. Olive mengatakan ada cemas atau takut. Cemas itu sendiri muncul itu seperti jaring laba-laba kan. Kenapa hal apa aja yang bisa membuat itu cemas, apa yang memunculkan itu takut, dan itu mungkin bukan hanya satu, tapi berangkaian gitu. Ada hal-hal pendukungnya juga. Nah, apa yang Bu Intan tadi sampaikan, bagaimana kita bisa menyadari itu semua sebenarnya. Menyadari itu semua, setelah kita menyadari itu, kita izinkan itu baru kita lepaskan. Itu akan jauh lebih mudah. Karena pada saat kita tidak mengenali itu, maka itu akan terjadi pola yang muncul kembali, yang muncul kembali, yang muncul kembali. Tapi kalau kita kenali itu, kita bisa benar-benar lepaskan. Nah, saat kita lepaskan, maka akan terciptalah space itu tadi. Ruang itu akan tercipta setelah kita melepaskan itu. Di sini ada Mbak Sasa, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada yang raise hand? Silahkan. Mbak Sasa tadi ya, dari... Ya, boleh, silakan. Di unmute dulu. Sorry, lupa. Ini terima kasih Pak Abi dan Bu Intan. Ini saya sebenarnya saya tahun 2000 COVID itu tahun berapa? 2020 ya. Terus saya mengalami anxiety disorder, Bu. Jadi setiap pagi itu saya selalu panik dan jadi munculnya panik itu pagi dan sore. Lah, kemudian saya sembuhnya itu kan dengan obat penenang. Keinginan saya itu kan apa ya? Kalau penenang itu kan artinya temporer ya.
itu nanti akan muncul lagi. Kalau kan keinginan saya tuh apa sembuhnya saya tuh sembuh tidak dengan obat gitu loh, tetapi dengan mengolah entah tadi yang seperti diajarkan. Nah, sekarang tuh yang jadi yang selalu muncul tuh ketika sekarang yang sekarang itu sedang terjadi tuh ketika saya kan banyak kucing, Bu. Jadi ketika saya ada kucing sakit tuh satu panik. Jadi kepanikan tuh selalu selalu muncul gitu loh. Atau kalau misalnya suami saya ke Jakarta gitu kan nggak bisa dihubungin tuh saya mesti panik gitu kan. Lah teman bilang bahwa itu mungkin terjadi karena saya pernah mengalami pengalaman pahit sehingga itu muncul gitu. Nah, itu saya ingin menghilangkan itu, Bu. Walaupun ada pengalaman pahit atau apa, saya ingin kembali seperti dulu. Dulu tuh saya orangnya cuek. Apapun sakit apapun saya cuek lah. Sekarang tuh saya sakit dikit aja tuh saya gini. Misalnya sakit payudara gara-gara hormonal. Itu pikiran saya udah macam-macam, entah itu kanker payudara segala macam sampai ke dokter segala macam. Jadi semua saya tanyain dan teman-teman dokter saya tanyain segala macam dan itu tidak bisa hilang. Lah sekarang masih mending dibandingkan tahun 2020. Saya ini jadi ada semacam di kepala saya tuh logikanya kan harusnya begini. Logika saya tuh muncul. Logika saya kan harusnya begini. Misalnya kucing mati gitu kan. Saya selalu merasa saya menyalahkan diri saya kenapa dia mati, kenapa saya mungkin terlambat ke dokter atau mungkin saya salah ngasih obat segala macam. Selalu itu terjadi gitu loh. Selalu saya menyalahkan diri saya sendiri gitu kan. Kemudian saya muncul mungkin itu karena memang sudah takdir Allah gitu atau segala macam gitu Bu. Tapi itu nggak bisa ini menghilangkan apa tadi memunculkan expand saya. Jadi saya tuh selalu selalu saya merasa salah. Saya jadi itulah insecurity saya tuh jadi selalu dominan. Lah, mungkin ada saran dari Ibu Intan atau Pak Abi gimana saya bisa mengekspan tadi, memunculkan ekspan saya tadi dan tidak balik lagi gitu loh, Bu. Jadi tidak temporer gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sekarang masih cari cara gimana caranya sampai saya akupuntur, saya sampai tadi obat penenang. Obat penenang pun saya sekarang udah saya tinggalkan, Bu. Jadi kalau misalnya dokter ngasih saya obat penenang saya nggak minum. Saya Oke. berusaha untuk menyembuhkan diri saya dengan cara tidak dengan penenang gitu, Bu. Jadi seperti itu. Mungkin ada cara. Saya pengen ikut tadi yang dipencet-pencet tadi apa? yang bar tadi itu di mana, Bu? Di Bogor, Bu ya, yang dekat. Nanti nanti kita info ya, Ibu. Baik, baik, baik ya. Eh, Pak Abi sering ke Jakarta kok. Nanti kalau Pak Abi Ah, ada kelas di Jakarta, nanti kita info. baik, baik. Terima kasih. Sekarang makanya kalau Risatus keluarnya Ibu Risatus, tapi kalau Sasa keluarnya Mbak Sasa. Nggak apa-apa, apa aja, Bu. Sasa Oke, aja lebih enak, gampang. oke. Bagaimana jika Ibu keluar dari kontrol yang ada? Rasakan dulu keluar dari kontrol. Dan bagaimana jika Ibu keluar dari linearitas? Seharusnya begini, seharusnya begitu. Pasin dulu. Dan bagaimana jika Ibu memilih untuk menyadari power dan potensi Ibu daripada panik? Semua yang tidak mengizinkan Ibu untuk mempercayai power dan potensinya dan memilih untuk panik, izinkan lepaskan. Dan salah satu tools diakses juga gitu ya, itu adalah ternyata 99% yang kita punya ternyata adalah milik daripada orang lain, termasuk milik kucing. Gimana mau jadi pahlawan buat kucing kalau kita belum menjadi pahlawan bagi diri sendiri? Jadi misalnya, oke, kucing itu sakit. Ketika sesuatu sakit, kita pasti akan menerima sakitnya itu sebelum kita bertemu dengan itu, gitu. Nah, lawannya sakit apa? Sembuh. Lawannya sakit apa? Nyaman. Nyamankan dulu sebelum ketemu kucingnya. Itu expand. Silakan Pak Ati tambahkan. Oke, sebenarnya sih yang yang bisa yang lebih simpel ya, bagaimana kita bisa
Ibu bisa mendapatkan bars itu tadi. Tapi nanti untuk infonya nanti bisa kita infokan lagi selanjutnya. Ya, saya kira waktunya memang sudah eh, kita sudah melebihi, jadi kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kita foto bersama? Silakan teman-teman yang bersedia untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama. Ya, boleh. Oke, biar kelihatan wajah-wajah cantiknya, wajah yang sudah banyak berubah setelah melakukan expand. Dan Oke, ketika kita ya menjadi kita pahlawan, ketika kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri, silahkan melakukan pose-nya. Kalau sebagai pahlawan bagaimana? Hmm, ya kita foto bersama, satu, dua, senyum yang terbaik, dan tiga. Oke, ya, oke. Terima kasih buat semuanya. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu kemudian bersama dengan saya dan Dr. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Terima kasih terima kasih buat untuk semua yang sudah kebersamaannya. Sampai hadir. ketemu 2 minggu lagi. Mohon izin live, Bu, Mbak. Ya, Terima kasih. silahkan, silahkan. Ya, silakan. Kita Silahkan. sudah Terima selesai. kasih untuk Terima kedatangannya kasih. buat semuanya. Terima kasih.